Bisa kita lanjut. Kita tunggu 5 menit dulu ya buat berteman-teman juga masuk kembali. Untuk saudara Lani bisa dimulai sekarang sambil menunggu yang datang. Nah, kita coba konfigurasi untuk router kita biar bisa sharing internet ke cloud. Nah, biasanya kalau misalkan kalau setting router ya, nah hal yang pertama saya lakuin itu rubah nama yang ada di sini. Itu nggak rubah identitas nama si router kita. Nah, itu ada di sistem, di tool system. Nah, ini identitinya kita rubah. Misalkan nah, dia otomatis langsung bisa berubah. Nah, kalau setelah ini, nah saya bakalan isi IP address, itu ada di menu IP address. Nah, untuk IP address sendiri kita bakal ngikutin dari ISP-nya ya. Kalau misalkan kita ikutin modem, misalnya kita di rumah pakai IndiHome nih. Nah, biasa kan kalau misalkan modem IndiHome itu 192.168.1.1 lah gitu kan ya untuk gateway-nya. Nah, kita bedain aja kalau misalkan untuk kitanya ya. Nah, untuk
ISP saya sendiri di sini spek IP privat 10.51.250/24. Nah, ini arahkan ke interface yang ke arah modemnya, atau nggak modem IndiHome, atau nggak ke arah sumber internetnya, atau nggak sumber gateway-nya ya, gateway internetnya. Nah, setelah itu kalau misalkan setting, kalau udah di setting IP kayak gini, saya pastiin dulu nih dia bisa terkoneksi nggak ke si gateway-nya. Kebetulan di sini saya pakai gateway-nya. Nah, untuk ping kita bisa di terminal aja, di new terminal. Ping kita ping gateway-nya ya. Nah, kita berarti udah terhubung antara router kita sama si gateway internet. Jadi kalau misalkan kita nyeting router itu, kita pastikan dulu nih, kita bisa terhubung nggak ke si gateway atau nggak ke sumber internet. Nah, setelah itu udah seperti ini, kita tinggal bikin routing routing ke arah internetnya ya. Nah, di sini route ini kan tujuan ya, atau nggak jalur. Rute ini kan jalur ya. Nah, di sini kita bakalan routing ke arah luar atau nggak ke arah sumber internet ya. Nah, di sini untuk default routingnya kita pakai 00. Kenapa sih harus kita pakai 00 gitu kan? Nah, kita pakai 00 ini bertujuan untuk, jadi kita kan nggak tahu ya IP Facebook atau nggak IP Google, IP Detik, IP Yahoo atau nggak IP website-website lain. Nah, makanya kita definisikan dengan 00. Jadi semua IP address itu bakalan dituju gitu. Nah, untuk gateway-nya itu, nah gateway ini dia jalurnya, atau enggak kita mau lewat mana gitu kan. Nah, gateway-nya itu yang tadi, yang ke arah internetnya. Di gateway saya kan tadi 10.51.2. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, nah harusnya kita juga udah bisa ping ke arah luar, atau enggak ping ke arah Google ya. 158. Nah, ini udah pasti bisa. Kalau misalkan kita routing kita disable, kita nggak bakal bisa. Tujuan ke routing, tujuan ke IP 88. Kalau kita enable dia otomatis bisa lagi. Nah, setelah itu kalau kita misalkan kita udah bisa ping luar nih, nah kita tinggal bikin DNS. Kalau misalkan kita nggak bikin DNS, kita nggak bakal bisa searching pakai DNS. Kita nggak bisa, kita nggak bakal resolve karena DNS-nya kita belum tambahkan. Nah, untuk menambahkan DNS-nya, kita di sini ada di menu IP DNS. Nah, di sini servernya, saya di sini pakai DNS provider saya ya. Nah, untuk keduanya bisa menggunakan DNS alternatif. Jadi kalau misalkan DNS yang atasnya nggak resolve, nah dia bisa pakai DNS yang kedua untuk DNS alternatif. Nah, di sini ada fitur allow remote request nih. Nah, fungsi dari fitur allow remote request ini, dia berguna untuk menjadikan
gateway LAN kita nantinya bakal jadi seolah-olah DNS. Jadi kita kayak punya DNS chat sendiri gitu untuk di router kita. Nah, kelemahan dari Allorim Retrocast ini sendiri itu makan resource CPU sama resource memori kita. Karena dia kan nyimpen chats-nya ya. Setelah itu di oke aja. Nah, setelah itu kita coba pakai DNS. Nah, kita udah bisa ping pakai DNS. Nah, kalau misalkan kita udah setting kayak gini atau enggak router kita udah bisa internet ya. Nah, kalau misalkan udah bisa internet kayak gini, kita tinggal konfigurasi untuk ke arah LAN-nya. Nah, karahannya di sini kan karena laptop saya pakai Ethernetnya buat internet laptop saya ya. Di sini saya bakalan pakai WLAN-nya atau nggak pakai wirelessnya. Saya bakal aktifin wifi-nya. Nah, kalau buat menu wireless ya, di sini ada modenya. Mode upper bridge ini dia berfungsi untuk access point. Akses upper bridge untuk access point. Kalau bridge itu access point cuman untuk satu kayak buat point to point. Nah, kalau upper bridge itu buat point to multi point. Jadi sini pakai upper bridge. SID-nya saya buat lantes. Di sini saya nggak pakai password ya. Security profile-nya saya nggak pakai password. Nah, setelah kita aktifin seperti ini, nah kita tinggal konfigurasi ke arah LAN-nya. Tinggal ke arah PC-PC kitanya ya. Nah, untuk arah PC-PC kitanya, kita bisa tambahkan IP address. Kita tambahkan IP address dulu. Nah, setelah kita nambahkan IP address, nah kita kasih dia DHCP atau enggak Dynamic Host Configuration Protocol ya. Dia digunakan untuk memberikan IP secara dinamik kepada klien atau enggak kepada PC-PC kita, PC-PC lokal ya. Ini dia DHCP server. Nah, kalau misalkan kita bisa konfigurasi secara manual atau enggak secara otomatis untuk setup semuanya ya. Kalau secara manual, kita untuk menambahkan DHCP-nya, menambahkan networknya, menambahkan IP pool-nya, itu kita menambahkan sendiri. Kalau misalkan kita mau langsung semuanya, itu tinggal di DHCP setup. Nah, di DHCP setup ini, kita pilih nih interface mana yang kita bakal jadiin DHCP ya. Itu kita kasih IP buat klien otomatis. Nah, tadi kan kita buat di WLAN 1. Nah, kalau misalkan dia konfigurasi IP address-nya betul, dia bakal ada langsung DHCP address space-nya. Nah, DHCP address space ini dia pakai networknya nih untuk IP network ya 0/24. Setelah itu kita next. Nah, ini gateway untuk LAN kitanya yang ke arah router yaitu 10.1 atau enggak IP address router kita ya 10.1. Kita next lagi. Nah, di sini ada DHCP pool.
Nah, fungsi DHCP pool ini kita memberikan IP dynamic kepada klien dengan rank tertentu. Jadi selama ini kan dari 10.2 sampai 10.254. Nah, tadi kan kita pakai slash 24 ya. Nah, kalau slash 24 itu dia 254 host ya. Satu kita udah pakai gateway. Nah, sisanya itu dari 2 sampai 254 itu bakal kita kasih ke si kliennya gitu. Kita tinggal next. Nah, ini DNS servernya. Dia bakal ngikutin DNS yang tadi kita sudah set up. Nah, list time. Nah, kalau list time ini waktu peminjaman IP kepada si klien. Jadi ada batas waktunya. Kalau misalkan kita nih punya jaringan, punya wifi gitu kan, punya wifi di rumah. Nah, yang kita punya gitu. Nah, kita bisa list time-nya kita lamakan. Jadi si klien nggak usah request-request lagi ke si router. Nah, beda kalau misalkan kita kayak klien hotel atau enggak klien cafe gitu. Nah, list time-nya itu harus sekecil mungkin ya. Kalau misalkan orang nih di cafe, dia paling lama 1 jam. Nah, list time kita itu 1 jam juga. Jadi IP yang dipinjemin ke si PC klien ini, dia setelah 1 jam, dia bakal request ulang. Nah, kalau misalkan nggak request ulang, nah nanti si router ini ngebaca kalau HDHCP itu IP itu udah kosong gitu. Jadi kalau misalkan kita cuma 1 menit, tapi last time-nya berhari-hari, nah itu bakal kebaca terus gitu. Nah, di sini merah karena si interface VLAN satunya ini nggak running. Nah, saya coba konekin. Oke. Nah, kalau misalkan udah running, nah berarti ini udah connect untuk klien kita ya, atau nggak PC kita. Nah, kalau misalkan kita ngelihat nih, si klien dapat IP berapa gitu kan. Nah, itu ada di list time. Ada di list IP list. Nah, ini klien yang udah connect ke router kita. Nah, ini di HCP yang dikasih itu 192.168.10.254 IP-nya. Nah, kalau Mikrotik itu dia di HCP itu dari belakang IP-nya ngasihnya. Kayak 10.254, nanti seperti Cisco, Huawei. Nah, itu dia dari depan. Jadi kayak 10.2 dulu, 3, 4 berurutan gitu. Kalau Mikrotik dari belakang. Nah, kalau misalkan kayak gini, udah connect kayak gini. Nah, klien kita tuh belum bisa internetan. Karena di router kita itu belum ada firewall masquerade-nya atau enggak firewall NAT-nya. Nah, bagaimana caranya buat kita koneksiin dari LAN kita itu biar bisa internet? Nah, kita ke menu IP. Nah, di situ menu firewall. Nah, firewall NAT. Nah, fungsi firewall NAT ini dan network address translation. Jadi merubah IP lokal ke IP public dan sebaliknya gitu. Nah, kita add. Nah, untuk chainnya itu dia source NAT ataukah yang bersumber
Nah, kita juga bisa mengisikan out interface nih. Out interface itu yang ke arah internetnya atau nggak ke arah ISP-nya. Nah, kalau misalkan kita di router kita nih ada out interface kayak gini, jadi kalau misalkan kita portnya, nah ini juga harus dirubah out interface-nya. Keseringan kalau problem itu ya di kantor-kantor itu orang dia ngerubah gitu kan, ngerubah interface-nya, tapi nggak ngerubah NAT-nya. Jadi dia otomatis LAN-LAN dia nggak bakal dapat internet gitu. Nah kalau misalkan beda lagi kalau misalkan kita nggak isi. Nah kalau kita nggak isi out interface atau dari client request ini out interface-nya itu dia bakalan kerubah semua NAT-nya gitu. Jadi nggak spesifik. Jadi lebih baik di spesifik aja ke eta satu. Nah actionnya di sini masquerade. Nah masquerade itu tadi fungsinya buat dari IP lokal ke IP public dan sebaliknya. Nah setelah itu harusnya klien kita udah bisa internetan. Bentar saya tes dulu. Sebentar ya, ada gangguan bentar, ada gangguan teknis. Tes. Darah Lani, Iya, monitor. sebentar Bim. Sebentar ya.
Nah, di sini handphone saya ya udah terhubung ke jaringan wifi-nya. Di sini pakai Lantes. Nah, kita coba. Nah, ini untuk IP-nya ya kita udah dapat 10254, frekuensi 2,4 GHz. Nah, kita coba buat buka YouTube. Nah, di sisi ini udah bisa kita putar ya. Kita udah bisa internetan. Nah, tadi kita untuk koneksi jaringannya udah bisa ya. Udah bisa internetan. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Yuk, teman-teman yang mau nanya, apakah ada yang ingin bertanya nih? Gak ada yang nanya kah? Nah, kalau misalkan nggak ada yang mau nanya, oh ya ada nih. Ini di chat ada yang nanya Pin, cara Ya. konfigurasi router sama nggak dengan konfigurasi switch. Nah, untuk konfigurasi switch sama router itu beda ya. Nah, karena kan untuk router itu kan dia kan untuk layer 3 ya, atau enggak untuk setting tentang untuk IP address gitu kan, untuk routing. Nah, itu untuk routing sih kalau untuk router ya. Nah, kalau switch itu dia konfigurasinya beda juga. Nah, kalau switch itu dia biasanya kita nggak main IP address. Nah, untuk routing itu, maksudnya untuk switch itu biasanya kita mainin untuk VLAN. Nah, untuk switch itu untuk VLAN ya, untuk konfigurasi VLAN, untuk konfigurasi eh iya sih untuk VLAN aja sih kalau switch ya. Kecuali untuk switch layer 3 ya. Kalau switch layer 3 itu bisa juga jadi router. Jadi konfliknya kurang lebih sama gitu. Tapi kalau saat ini untuk router ya, itu beda sama switch. Nah, kalau switch itu biasanya dia kalau misalkan ini beda-beda merek, dia beda-beda cara konfigurasi sih. Nah, biasanya kalau misalkan Cisco itu kan kalau sis kalau Cisco itu kan biasanya kan kita config-nya kan pakai putih ya atau enggak kita telnet. Nah, kalau di Mikrotik itu switch-nya ada bisa di remote pakai web base,
Terus bisa pakai Winbox juga, bisa pakai Telnet juga. Nah, tapi biasanya kalau switch MikroTik itu pakai Winbox. Tapi tergantung versi switchnya ya. Nah, kalau XP juga sama. Kalau switch itu kurang lebih konfigurasinya cuman VLAN, to set interface, kayak gitu. Udah jelas belum? Apakah ada materi lagi yang mau ditambahkan, Saudara Lani? Mungkin untuk hari ini cukup sampai situ Pin ya. Nanti next time-nya kita bakal belajar firewall kali ya. Cara gimana ngeblokir situs-situs. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada langsung tutup aja kali Pin ya. Jadi acara kita akan kami tutup, oke? Gimana Pin? Tutup saja, Saudara Lani. Tutup aja ya. Ya. Kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa ditanya di grup juga ya. Dari saya kurang lebihnya ya, kalau misalkan ada salah-salah kata atau nggak ngejelasinnya kecepatan, mohon dibukakan pintu maaf ya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, terima kasih atas partisipasinya pada program kami yaitu HPC yang seharusnya Android kami ganti jadi networking. Kami mohon maaf atas kekurangannya dan untuk sementara kami tidak akan ada absen dikarenakan ini bukan acara HPC. Maka demikian acara kami tutup. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak.